Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Musafir Cinta, yang kita akan mengaji 3T, yaitu tafsir, tahfidz, dan tibbun nabawi. Nah, kali ini saya ingin berbagi kisah. Ada dalam Al-Quran itu, Al-Quran surah Al-Baqarah ayat, nanti boleh dicek kalau salah, mohon maaf ya. Insyaallah surat Al-Baqarah juz 2 ayat 186 itu berbunyi atau bunyinya, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Masya Allah ya, ini ayat pengingat bagi kita bahwa Allah itu nggak pernah bosan mendengarkan doa-doa kita. Allah itu senang kalau kita minta. Allah itu senang kalau kita terus memohon kepada Allah. Kita nggak berhenti komunikasi dengan Allah dengan cara berdoa. Jadi bahasa saya, tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, ya, aku dekat, kata Allah. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Ujibu da'watad da'i, aku mengabulkan setiap doa-doa. Nah, ini jawaban. Ya, ada satu kisah terkait itu ya. Ada seorang anak, anak ini itu sering dulin itu main ya. Anak 10 tahun usianya ini main, dia suka main, laki-laki suka main ya. Pulang itu sholat sama makan dan tidur malam, itu pulang paginya wucul nih, kecuali kalau sekolah ya sekolah dia. Nah, ketika liburan dia main, sampai suatu ketika, singkat cerita, ayahnya ini kepegelan, ayahnya ini kecapean. Anakku ini dolin, anakku ini main terus. Sampai gitu, sampai akhirnya izin lagi. Jadi bagusnya anak ini itu, dia kalau mau main dia izin sama orang tuanya. Pertama izin ke ayahnya dulu, ya saya mau main. Setiap kali mau main mesti di nggih, ya enggak apa-apa, jangan lama-lama, ya enggak apa-apa. Walaupun memang lama, tapi suatu ketika karena ayahnya capek, anaknya ini dolin, anaknya ini main terus, enggak pulang-pulang. Ya pulang, tapi pulang malam seperti itu. Ayahnya akhirnya kepikiran enggak diizini. Nah, waktu itu mau main, akhirnya ngomong sama ayah, saya mau main ya gitu. Tapi kata ayahnya, enggak usah, di rumah saja, kamu itu main terus, dimarahi banyak. Nah, sampai akhirnya anaknya nurut, gak main. Tapi ternyata anak ini tadi minta izin ke ibunya, Bu, saya mau main tapi sama ayah enggak boleh, minta tolong ibu izinkan dong. Ngerayu sama ibunya, karena ibunya ini kasihan, akhirnya sama ibunya, ya wis, tak ngomong ke ayah seperti itu. Akhirnya ibunya ngomong, tolonglah ya, izinkan anaknya buat main ini seret, ngomong banyak. Akhirnya ayahnya terbujuk, nek gak karena ibumu, kalau enggak karena ibumu, aku enggak akan mengizinkanmu main, kata ayahnya seperti itu. Kamu itu enggak pulang-pulang kalau main, ya sudah silakan main, sekalian enggak usah pulang. Marah ayahnya. Kata ibunya, ya jangan gitu, anak mau main kok, ya main saja tapi enggak usah pulang. Marah ayahnya. Karena anak 10 tahun ya, diizinkan seperti itu. Akhirnya dia main, tapi dia janji, "Inggih Bu, nanti saya pulang kok." Nah gitu. Ya sudah, tapi jangan larut-larut ya. Nah, akhirnya main anak ini kan ya. Anak ini main,
sampai sore, sampai zuhur lah dia sholat. Setelah itu main lagi sampai asar dia sholat. Ayahnya pulang kerja, mau kemana? Main lagi. Yowes, main no, nggak usah pulang malam ini. Nah, tapi karena anak 10 tahun, ya, dia tetap main. Ya tolong ya, nanti aku pulang maghrib. Kenapa pulang maghrib? Gak usah pulang. Marah ayahnya. Nah, anak ini karena takut dengan ayahnya, dia nggak malah masuk, tapi akhirnya tetap main. Ya, akhirnya singkat cerita anak ini main, ditunggu sama ayahnya. Maghrib kok belum pulang ya? Azan maghrib kok belum pulang ya? Kata ibunya, mungkin nanti ya, dia lagi sholat dulu. Kata ibunya seperti itu. Sampai menjelang isya belum pulang, akhirnya mulai sedikit khawatir. Kata ibunya, mungkin nanti ya, tunggu setelah sholat isya. Setelah sholat isya anaknya belum pulang. Akhirnya karena khawatir dan ya takut lah intinya ya. Karena khawatir dicari itu anaknya, mau nyari keluar, tiba-tiba ada yang teriak dari jauh, ada mayit seperti itu. Ada mayit. Dia nggak pakai baju, dia di pinggir sawah. Yang memang anak pedesaan. Kaget kan ayahnya ke sana. Apa yang terjadi? Ternyata si mayit itu tadi, itu adalah anaknya. Shock langsung ayahnya. Ibunya pun shock, ternyata anaknya menjadi korban bullying, pelecehan seksual, dan langsung dibunuh. Ya. Ayahnya nangis, anak maafkan saya nak, saya salah ngomong nak, tapi nangis. Dan dia meninggal dunia dalam keadaan mohon maaf nggak pakai baju. Ya. Hikmahnya dari kisah ini adalah berhati-hatilah ketika kita berucap, berhati-hatilah ketika kita mengatakan sesuatu, apalagi mengatakan sesuatu itu kepada orang lain ya, karena terkadang doa ucapan ini bisa menjadi doa. Dan dalam ayat tadi yang saya jelaskan, wa idza sa'alaka ibadi, Allah itu tidak pernah tidak mengabulkan doa. Setiap apa yang kita minta selalu Allah kabulkan, cuman dikabulkan pada saatnya ketika kita siap, bukan ketika kita mau. Ayah tadi mengatakan dengan hati yang marah, dengan hati yang ya itu tadi orang tua yang ngomong kan. Ya, orang tua yang ngomong, orang tua mendoakan anak itu tidak akan terputus doanya, artinya diijabah. Akhirnya nggak pulang beneran. Seperti itu, luar biasa. Makanya kita berhati-hati dalam berkata. Misalkan ketika kita, ya Allah, apa benar saya ini nggak diampuni? Ya beneran nggak akan diampuni. Tapi ketika kita berdoa, ya Allah ampuni dosa saya, ya Allah ampuni dosa-dosa saya, maafkan kesalahan saya, kita husnudzon kepada Allah, maka Allah akan ampuni dosa kita. Kita berhusnudzon kepada Allah, kita akan dimaafkan kesalahan-kesalahan kita. Ya Allah, doa saya nggak diijabah, ya sudah, doa kalian nggak diijabah, doa kita nggak diijabah. Tapi kalau kita berdoa, itu kita berikhtiar, kita husnudzon kepada Allah, insya Allah doa kita akan dijabah oleh Allah. Mudah-mudahan sedikit kisah hikmah ini membuat hati kita semakin terbuka dan nggak gampang kita bersuudzon kepada Allah. Dikit-dikit Allah yang disalahkan ya, dan kita juga berhati-hati dalam berkata. Jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah, dikit-dikit menyalahkan Allah, jangan sampai. Karena terkadang Allah mengabulkan doa kita bukan ketika kita mau, tapi Allah mengabulkan doa kita ketika kita siap. Itu kisah hikmah kali ini. Terima kasih yang sudah stay, yang sudah mendukung selalu channel saya Musafir Cinta.
dukung terus channel ini agar bermanfaat untuk semuanya. Semoga sedikit yang saya sampaikan ini teriring turunnya hidayah Allah kepada kita semuanya. Dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Mudah-mudahan yang sudah like, share, komen, dan subscribe, Allah yang akan balas menjadi pahala yang berlipat ganda. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.